Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hildani Hayatul Masruro, nomor NIM 220340207101. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemodelan linear programming menggunakan metode simplex kasus minimasi. Yang pertama, kita harus memahami perbedaan metode grafik dan simplex. Metode grafik itu tidak bisa memberikan solusi optimal untuk kasus dengan variabel 2, sedangkan metode simplex adalah metode untuk mencari solusi optimal, maksimasi atau minimasi. Saya akan menjelaskan yaitu definisi metode simplex. Definisi metode simplex adalah salah satu metode yang digunakan dalam linear programming guna mencari solusi optimal, minimasi atau maksimasi yang digunakan pada kasus dengan variabel dari 2. Di dalam metode simplex minimasi ini terdapat fungsi kendala. Fungsi kendala yang pertama itu jika semua fungsi kendala menggunakan pertidaksamaan kurang dari sama dengan, maka variabel basis awal semuanya adalah slack variabel. Dan penyelesaian solusi optimal untuk kasus seperti ini biasanya digunakan metode simplex. Biasanya atau bisa digunakan metode simplex direvisi. Yang kedua, di situ jika fungsi kendala menggunakan pertidaksamaan kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan dan ada fungsi kendala yang serupa persamaan, maka variabel basis awal adalah slack variables dan variabel buatan atau artificial variable. Penyelesaian solusi optimal untuk kasus seperti ini dilakukan dengan memilih antara metode Big M dan 2 fase. Yang terakhir, jika fungsi kendala menggunakan pertidaksamaan kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan saja, maka variabel basis awal adalah slack variable saja. Dengan merubah tanda pertidaksamaan lebih dari sama dengan menjadi tanda kurang dari sama dengan, kalikan dengan negatif 1. Penyelesaian solusi optimal ini untuk kasus seperti dilakukan dengan menggunakan 2 simplex. Di dalam simplex kasus minimasi ini terdapat langkah-langkah metode simplex biasa. Yang pertama, mengubah fungsi kendala dalam bentuk umum menjadi fungsi kendala ke bentuk baku dengan menambahkan variabel slack jika bentuk pertidaksamaan adalah kurang dari sama dengan dan menggunakan dengan variabel surplus jika bentuk pertidaksamaan adalah lebih dari sama dengan. Yang kedua, mengubah fungsi tujuan dengan menambahkan variabel basis awal yaitu basis variabel slack. Yang ketiga, menentukan kolom pivot dengan memilih rasio positif terkecil. Rasio ini diperoleh dari membagi angka-angka yang bersesuaian pada kolom nilai kanan dengan angka-angka pada kolom pivot terpilih. Jika terdapat bilangan 0 atau negatif pada kolom pivot tersebut, diabaikan saja. Langkah yang keempat yaitu menentukan baris pivot dengan memilih rasio terkecil lebih dari 0. Yang kelima atau yang terakhir yaitu menentukan angka pivot, yaitu angka yang terletak pada perpotongan baris pivot dan kolom. Selanjutnya kita langsung ke contoh soal. Selanjutnya kita ke contoh soal ya. Di situ terdapat slide meminimumkan Z negatif X1, negatif 2X2,
ditambah X3 dikurangi X4 dikurangi 4X5 ditambah 2X6. Di situ terdapat fungsi kendala yang pertama, X1 ditambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 tambah X6 kurang dari sama dengan 6. Yang kedua, fungsi kendala yang kedua, 2X2 dikurangi X2 dikurangi 2X3 ditambah X4 kurang dari sama dengan 4. Yang ketiga, X3 ditambah X4 ditambah 2X5 ditambah X6 kurang dari sama dengan 4. Jadi X1 lebih dari sama dengan 0 untuk I sama dengan 1 hingga 6. Untuk langkah yang pertama adalah mengubah fungsi dalam bentuk umum ke bentuk baku. Yang pertama, X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X6 tambah S1 sama dengan 6. Kenapa ditambahkan variabel slack? Karena fungsi kecil sama dengan 6 kita membutuhkan suatu sehingga dia pasti menjadi 6. Lanjut. Yang kedua, 2X1 dikurangi X2 dikurangi 2X3 ditambah X4 sama dengan S2 sama dengan 4. Itu sama kayak fungsi langkah pertamanya ya. Yang ketiga yaitu yang terakhir, X3 tambah X4 tambah 2X5 tambah X6 tambah S3 sama dengan 4. Fungsi tujuan ditambahkan dengan variabel basis awal adalah Z. Fungsi Z negatif X1 negatif 2X2 positif X3 negatif X4 negatif 4X5 di positif 2X6 positif OS1 tambah positif OS2 ditambah positif OS3. Lalu kita ubah dalam bentuk baku, yaitu Z ditambah X1 tambah 2X2 dikurangi X3 ditambah X4 tambah 4X5 dikurangi 2 negatif 2X6 negatif OS1 negatif OS2 yang terakhir negatif OS3 sama dengan 0. Selanjutnya adalah membuat simplex awal. Yang pertama, Z ditambah X1 tambah 2X2 dikurangi X3 ditambah X4 ditambah 4X5 dikurangi 2X6 dikurangi OS1 kurangi OS2 dikurangi OS3 sama dengan 0. Yang kedua, X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 tambah X5 tambah X6 ditambah S1 sama dengan 6. Yang ketiga, 2X1 dikurangi X2 dikurangi 2X3 ditambah X4 ditambah S2 sama dengan 4. Yang keempat adalah X3 ditambah X4 ditambah 2X5 ditambah X6 ditambah S3 sama dengan 4. Di situ terdapat sebuah tabel yang di situ FB yaitu variabel basis, terdapat X1 hingga X6, S1 sampai S3. Terdapat lagi Z, S1, S2, S3. NK-nya di situ sebagai nilai kolom atau nilai kanan. Lanjut. Di situ ada terdapat kolom Z1-nya 1, 2, negatif 1, 1, 4, negatif 2, kos 0, 0, 0, NK-nya 0. Yang S1 terdapat 1, 1, 1, 1 hingga NK-nya adalah 6. Yang S2 yaitu 2, negatif 1, negatif 2, 1, X5-nya 0, X6-nya 0, X6-nya 0, S1-nya 0, S2-nya 1, S3-nya tuh 0, maka NK-nya terdapat 4 sesuai sama soal yang sudah tertera di atas.
Selanjutnya, pada slide selanjutnya adalah pilih kolom pivot atau baris pivot, elemen pivot. Yang pertama, mencari kolom kunci atau kolom pivot. Untuk mencari kolom kunci, pivot fokusnya pada fungsi tujuan atau basis paling atas. Karena ini mencari nilai minimum, maka yang perlu dicari pada baris paling atas adalah nilai positif tertinggi, yaitu angka 4. Yang kedua, mencari basis kunci atau baris pivot. Untuk mencari baris kunci atau pivot, kita harus mencari baris yang memiliki nilai indeks positif terkecil. Untuk mencari indeks dengan cara indeks adalah nilai kolom dibagi kolom pivot. Jika kolom pivot bernilai 0 atau negatif dapat kita diabaikan karena 0 atau negatif sudah pasti bukan indeks Y kita cari. Di situ terdapat baris pivot dari kolom rasio yang memiliki nilai positif terkecil. Terpilih baris S3 dan S3 sebagai variabel kedua. Yang berwarna merah di situ, kolom yang berwarna merah disebut variabel keluar. Pada kolom pivot dipilih dari bilangan terbesar. Pada baris Z terpilih kolom X5. Nah, X5 yang kolomnya warna hijau sebagai variabel masuk. Jadi, elemen pivot dipilih setelah terpilih baris pivot, yaitu perpotongan antara kolom pivot dan baris pivot, yaitu angka 2 sebagai elemen pivot. Untuk slide selanjutnya yaitu membuat tabel literasi pertama, yaitu mencari OBE atau elemen pivotnya adalah 2 ya tadi ya, harus merubah menjadi 1. Di situ terdapat nilai OBE. Nanti elemen pivotnya yang tadi 2 itu harus berubah menjadi 1, sisanya menjadi 0. Nah, caranya agar menjadi 1 yaitu semua membagi barisan S3 dengan 2, caranya menggunakan cara OBE. Nah, yang pertama di situ pada Z yang pertama B1 dikurangi 4B2 menghasilkan 0. Caranya mudah bukan? Sampai seterusnya. Selanjutnya, jika kita sudah memeriksa X5-nya itu sudah semua jadi 0 kecuali X5 pada pergantian S3-nya itu 1 yang habis dibagi menjadi OBE tadi, diubah jadi OBE. Lalu kita periksa kembali kolom pivot dipilih dari bilangan terbesar pada baris Z. Terpilih kolom X1 dan X2 sebagai variabel masuk. Nah, baris pivot dipilih dari kolom rasio yang memiliki nilai positif terkecil. Terpilih baris S1 dan S1 sebagai variabel keluar. Yang ketiga, elemen pivot dipilih setelah baris pivot, yaitu perpotongan antara kolom pivot dan baris pivot angka 1 sebagai elemen yang sudah tertera di kolom di atas. Itu adalah ya. Nah, selesai kita periksa tadi, maka menghasilkan rasio negatif 8 dan 4 dengan cara menggunakan OBE yang kedua. Nah, yang terakhir, karena pada baris Z sudah tidak ada bilangan positif kecuali pada nilai kolom atau nilai kanan, maka solusi optimal dan diperoleh hasil sebagai berikut. Jika nilai Z, nilai tujuan Z negatif 16, X1 sama dengan 0,
X3 nya sama dengan 0, X4 nya 0, X5 nya sama dengan 2, X6 nya sama dengan 0, dan nilai slacknya adalah 8. Jika tidak percaya, maka hitunglah sendiri pakai cara manual, pasti bisa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.